Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Hasib di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya ingin mengupas tuntas soal CPNS 2021 berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan analisis saya terhadap soal-soal yang sudah keluar di tes CPNS 2019. Jadi dibuat sesuai HOTS ya, High Order Thinking. Dan di sini saya juga ingin berbagi tentang tips dan triknya bagaimana menjawab soal wawasan kebangsaan yang di tahun lalu menjadi masalah bagi beberapa kawan-kawan sekalian. Untuk itu kita langsung mulai saja dari contoh soal pertama. Oke, soal pertama, pemerintah desa Bojolele melakukan pendataan terhadap manula di lingkungan desa setempat. Pak Darmo yang ditugaskan untuk mendata warga mengalami kendala saat mengunjungi rumah Mbah Paijo. Saat ditanya mengenai agama, Mbah Paijo harus hanya menjawab manunggaling kaula Gusti ya, atau aliran kepercayaan ya, yang tidak terdapat dalam kolom angket yang disediakan pemerintah desa. Mbah Parina yang kebetulan datang ke rumah Mbah Paijo menyarankan Pak Darmo asal memilih agama berdasarkan pilihan yang tersedia. Namun Pak Darmo menolak karena tanggung jawabnya sebagai sekdes, sekretaris desa. Nah, sikap Pak Darmo mencerminkan pengamalan terhadap sila pertama, kedua, tiga, empat, atau kelima. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah arah dari soal ini kira-kira kemana ya. Keinginan dari soal ini kira-kira jawabannya itu mengarah kemana. Kalau kita hanya menjawab tergesa-gesa, apalagi soal ini panjang ya, maka sangat rawan ketika kita menjawabnya menjadi salah misalkan. Jadi harus hati-hati dan kita perlu menggarisbawahi di mana kira-kira yang menjadi kata kunci dari soal ini. Oke, di sini ada kata Pak Darmo menolak karena tanggung jawabnya sebagai sekretaris desa. Nah, Pak Darmo menolak ini kan karena memang di satu sisi dia sebagai sekretaris desa, tanggung jawabnya sebagai pemerintah desa ya, dan di satu sisi juga dia tidak ingin memaksakan agama yang dianut Mbah Paijo ini asal dipilih. Jadi dengan kata lain, Pak Darmo ini menghormati ajaran agama atau kepercayaan, aliran kepercayaan yang dianut oleh Mbah Paijo. Nah, dengan demikian, ini merupakan pengamalan terhadap sila pertama. Nah, tidak memaksakan agama dan kepercayaan adalah penghayatan terhadap sila pertama Pancasila. Ya. Jadi jelas bahwa ini bagian dari warga negara yang menghargai agama atau aliran kepercayaan yang dianut oleh warga negara yang lain, tidak memaksakannya. Ketika ada Mbak Parina yang menyarankan untuk asal saja memilih, tapi Pak Darmo di sini posisinya sebagai sekretaris desa juga menolak usul itu karena dianggap bisa tidak toleran ya terhadap ajaran yang dianutnya. Oke, ini soal pertama. Kemudian kedua, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua, secara jelas menyebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kata ini perlu kawan-kawan garis bawahi secara langsung ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kata kunci pertama. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna alinea kedua ya harusnya ketiga. Makna alinea ketiga ini adalah adanya keseimbangan antara kehidupan spiritual ya dengan material, kehidupan terhadap penghayatan terhadap ajaran agama, mengakui adanya Tuhan ya, percaya adanya Tuhan, di satu sisi juga percaya kepada
bahwa hidup ini harus diperjuangkan. Jadi ada balancing, keseimbangan. Kayak itu makna alinea ketiga sendiri. Yang ditanyakan adalah makna alinea 3 tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sila. Yang ditanyakan adalah silanya. Yang diterapkan sila apa nih? Apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Kalau dilihat dari soal pertama nih ya, kalimat pertama, sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Itu pertama, kata kuncinya adalah campur tangan Tuhan. Kemudian ini ditegaskan dalam pembukaan. Nah, berarti jawaban ini sudah jelas bahwa menerapkan sila pertama. Ya, di pembahasan kita lihat bangsa Indonesia percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengelamaran sila pertama Pancasila. Satu sisi, alinea 3 menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material, juga keseimbangan di antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Jadi jawaban jelas adalah yang A. Soal ketiga. Pada minggu lalu, organisasi lintas agama Nusantara (OLAN) yang terdiri dari berbagai agama di Indonesia berinisiatif melakukan dialog keagamaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini barangkali pengecoh ya, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Nanti kita bahas. Atas dasar penghormatan terhadap perbedaan agama yang dipersatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Acara tersebut sukses terselenggara. Di akhir acara, mereka melakukan penggalangan dana dari para anggotanya untuk membeli masker dan keperluan terkait COVID-19 untuk diberikan kepada rumah sakit Sembuh Total. Kegiatan yang dilakukan OLAN mencerminkan perilaku positif terhadap sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5 ya. Oke, kita analisis. Di soal ini ya, ini merupakan soal yang banyak pengecohnya. Pertama kita lihat, pada minggu lalu organisasi lintas agama Nusantara OLAN terdiri dari berbagai agama di Indonesia berinisiatif melakukan dialog keagamaan. Ini pertama ya, kerjasama antara pemeluk agama. Oke. Kemudian atas dasar penghormatan terhadap perbedaan agama yang dipersatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak hati-hati, kawan-kawan bisa memilih sila ketiga karena persatuan Indonesia. Di situ ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Tapi balik lagi, kata awalnya adalah atas dasar penghormatan atau menghormati pemeluk agama yang lain. Ini kan masih sila pertama juga ya. Oke. Di akhir acara mereka melakukan penggalangan dana dari para anggotanya untuk membeli masker yang diberikan kepada rumah sakit Sembuh Total. Ini bisa jadi sila kedua ya, karena melakukan kegiatan kemanusiaan, benar melakukan kegiatan kemanusiaan. Tapi harus dilihat juga kata terakhir ini ya, kalimat terakhir ini. Di akhir acara mereka melakukan penggalangan dana dari para anggotanya. Nah, berarti ini sama dengan kalimat pertama, di mana melakukan kerjasama antara pemeluk agama. Jadi jawabannya memiliki kecenderungan ke A ya, yang pertama. Jadi di sini pembahasannya menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi untuk soal-soal seperti ini yang host ini, kawan-kawan harus mengetahui kata kunci yang ada dalam soal. Kemudian diperhatikan juga soal ini kira-kira arahnya kemana gitu ya, karena ada beberapa kata pengecoh atau kalimat pengecoh. Oke. Soal keempat, meskipun memiliki latar belakang suku, etnis, dan agama yang berbeda, masyarakat desa Arjoli namun dikenal sebagai masyarakat yang hidup rukun satu sama lain ya. Rukun ini bisa sila pertama kalau kita berbicara tentang agama ya. Kemudian bisa juga sila ke-3 juga. Kemudian hal tersebut disimbolkan dengan berdirinya 3 tempat ibadah. Nah, kalau seperti ini sudah ada nampak ya bahwa ini adalah soal-soal agama. Tapi kita harus lihat sampai akhir. Soal-soal sila pertama maksudnya. Hal tersebut disimbolkan dengan berdirinya tempat
tiga tempat ibadah yang jaraknya saling berdekatan, masjid di sisi barat alun-alun, wihara dan gereja yang saling berhadapan di sisi utara alun-alun. Kerukunan masyarakat desa Arjawinangun tersebut merupakan penerapan dari Pancasila. Nah, kalau kita tidak membaca dari awal ya soal ini, maka kemungkinan kita akan menjawab itu sila ke-3. Kenapa? Karena kerukunan mungkin kawan-kawan berpikirnya tentang persatuan ya. Apalagi kerukunan masyarakat suatu desa. Tapi ketika kita balik lagi baca secara utuh, di situ ada dijelaskan meskipun memiliki latar belakang suku, etnis, agama yang berbeda. Oke, itu masih ngambang ya. Kira-kira bisa sila persatuan atau ketuhanan ya, sila pertama atau ketiga. Masyarakat desa Arjawinangun hidup rukun satu sama lain. Nah, di sini kalimat kedua baru di situ jelas. Hal tersebut disimbolkan dengan berdirinya 3 tempat ibadah. Nah, karena di sini sudah ada kata kunci yang menegaskan dari semua kalimat, maka jawabannya adalah jelas sila pertama. Oke, karena kerukunan hidup antar umat beragama merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ya. Oke, kemudian sila ke-5. Pada hari Natal 2019 lalu, Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan ya ucapan selamat Natal bagi umat Kristen atau Kristiani sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Sikap Wakil Presiden tersebut menunjukkan akan pentingnya ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, toleransi dan mengikuti ajaran agama lain, saling hidup rukun dengan sesama atau saling memahami dan menghormati antar pemeluk agama di Indonesia. Kita lihat yang ditanyakan adalah pentingnya. Berarti kan ini contoh perilaku ya, bukan silanya. Jadi kita bisa eliminasi option A dan B itu salah, karena itu merupakan bagian dari Pancasila, ya, butir bunyi dari setiap sila. Ketiga, mentoleransi dan mengikuti ajaran agama lain. Toleransi bisa jadi benar ya, tapi mengikuti ajaran lain itu kan yang bukan. Jadi kebalikannya, ini juga salah. Saling hidup rukun dengan sesama, ini bisa jadi benar, tapi dalam konteks yang lain kita harus lihat juga bahwa yang dilakukan oleh Wakil Presiden adalah mengucapkan selamat Natal. Jadi option yang paling mungkin adalah yang ya, saling memahami dan menghormati antara pemeluk agama di Indonesia. Ini penjelasannya ya. Perilaku tersebut menunjukkan pentingnya saling memahami dan menghormati antara pemeluk agama di Indonesia agar memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena mempertahankan NKRI dapat masuk dalam iman. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul wathan minal iman. Ya, dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden itu adalah untuk mempersatukan atau memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang plural dan majemuk. Ya, oke, jadi hati-hati di sini ada kata-kata pengecoh. Tahun lalu juga banyak kata-kata pengecohnya ya. Misalkan yang ditanyakan tentang silanya, tapi option yang muncul ada sila, ada bentuk perilakunya. Jadi ini kawan-kawan harus benar-benar hati-hati di soal-soal TWK ini. Kemudian soal ke-6. Surya tidak peduli dengan anggapan masyarakat tentang dia yang suka pergi bekerja larut malam dan pagi hari baru pulang. Berbagai cibiran dan anggapan buruk masyarakat tak membuat Surya minder, karena ia yakin segala perbuatan hanya Tuhan yang berhak menilai, termasuk dengan pekerjaannya saat ini. Padahal ia bekerja sebagai satuan pengamanan pabrik yang 1 tahun ini ditugaskan untuk shift malam. Hal tersebut mencerminkan pengamanan terhadap sila pertama, kedua, ketiga, 4, atau 5. Oke, di sini yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah kata ini ya. Surya tak membuat Surya minder karena ia yakin segala perbuatan hanya Tuhan yang berhak menilai. Nah, keyakinan terhadap Tuhan ini adalah bagian dari iman.
ya, bagian dari penghayatan sila pertama. Jadi soal ini jelas merupakan jawabannya adalah sila pertama, agama atau kepercayaan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Ya, jadi itu bagian dari sila pertama. Yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan oleh Suryanya, bukan orang lain. Kalau yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat bertolak belakang dengan pengamalan atau pencerminan sila berapa, nah itu bisa beda dijawab. Tapi yang ditanyakan adalah sikap Suryanya di sini. Ya. Kemudian soal 7. Warga desa Sukaja telah berulang kali menolak pembangunan tempat ibadah di lingkungan mereka. Padahal pendirian tempat ibadah tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Ini aspek hukum bisa masuk nih ya, sila kedua atau sila kelima. Kemudian, namun karena alasan keamanan, pembangunan tempat ibadah tersebut tak kunjung dimulai. Akibatnya, pemeluk agama minoritas di wilayah tersebut sulit melakukan kegiatan peribadatan. Hal tersebut bertentangan dengan nilai. Nah, kita fokus di kalimat terakhir. Akibatnya, pemeluk agama minoritas di wilayah tersebut sulit melakukan kegiatan peribadatan. Maka itu bertentangan dengan nilai ketuhanan. Ya, mengapa? Karena bebas menjalankan ibadah merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, jadi di dalam butir-butir sila ketuhanan itu di dalamnya membahas juga tentang orang pemeluk agama di Indonesia itu berhak untuk bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Jadi ini termasuk yang bertentangan dengan sila pertama atau nilai ketuhanan. Kemudian soal ke-8. Sari merupakan seorang muslim yang taat. Suatu saat ketika ia memulai sholat, tiba-tiba ia disuruh ibunya untuk membeli sabun cuci piring di minimarket terdekat. Ia pun memutuskan untuk menunda sholatnya dan segera menyelesaikan perintah ibunya. Sikap Sari menunjukkan bahwa ia, kayak yang ditanyakan ini sikapnya ya, sesuai dengan ajaran agama, ya mungkin bisa itu kita keep dulu. B, sesuai dengan pengamalan Pancasila, ini tidak ya, karena ini lebih ke faktor agama. Kemudian C, memahami ajaran agamanya, ini juga bisa kita keep. Kemudian salah bersikap dan bertindak. Apakah salah dalam bersikap dan bertindak? Kita harus tahu dulu ya, dalam ajaran Islam, apakah ketika ada orang yang sholat kemudian disuruh ibunya untuk melakukan sesuatu, apakah dia bisa membatalkan atau tidak ya. Kita nanti akan bahas. Oke, kita keep dulu, kemudian tidak tepat. Ini juga salah ya. Tapi yang jelas dalam ajaran agama Islam ya, terutama ada dua pandangan ya di sini. Yang pertama, pandangan yang mengatakan bahwa ketika orang ingin sholat atau sedang sholat, pandangan pertama dia wajib ya hukumnya untuk menunda sholatnya, membatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan ibu atau apa yang diminta ibu itu ya, ibu kandung tentunya. Itu pandangan pertama ya. Pandangan yang kedua itu tidak wajib ya, tidak wajib, artinya yang wajib itu hanya sholat sunatnya saja. Nah, kalau kalangan Imam Syafi'i, sebagian ya, kalangan dari Imam Syafi'i itu memang membatalkan dulu. Jadi contoh atau jawaban dari soal ini adalah memahami ajaran agamanya, karena di sini ada dua perbedaan pendapat, tapi dia melakukan salah satu di antaranya. Ya, jadi pembahasannya bagi sebagian mazhab Syafi'i, sebagaimana dituturkan Ar-Rumiyani, sholat harus dihentikan secara mutlak untuk memenuhi panggilan ibu. Tapi untuk mazhab Hanafi dan Hambali wajib berlaku saat sholat sunat saja. Artinya kalau sholat wajib itu tidak. Sementara di soal ini kita tidak melihat keterangannya apakah dia ini mau sholat
sunnah atau wajib ya. Jadi kita anggap saja ini sebagai sunnah misalkan, agar semuanya ini bisa termasuk di dalamnya. Oke, soal 9. Pada penerimaan siswa baru SMK Pariwisata memperbolehkan penganut aliran kepercayaan untuk mengisi biodata kosong pada kolom identitas atau agama. Hal tersebut menunjukkan adanya pengamalan ya, bukan pengalaman, tapi pengalaman terhadap Pancasila sila ke 1, 2, 3, 4 atau 5. Jawabannya ini sudah jelas, sila pertama. Karena tadi sama dengan soal sebelumnya sebenarnya, karena ini termasuk dalam butir tidak memaksakan agama dan kepercayaan. Di sini memperbolehkan kan berarti dengan kata lain tidak memaksakan ya. Kan ada beberapa instansi publik misalkan yang karena dia menganggap aliran kepercayaan ini salah dan lain sebagainya, maka wajib mengisi biodata yang ada, misalkan dengan Islam, Protestan, Katolik dan lain sebagainya. Nah, itu yang bertentangan sebenarnya. Oke, jadi yang dilakukan oleh kasus ini adalah sudah jelas tidak memaksakan agama dan kepercayaan, sehingga termasuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Oke, soal terakhir. Perayaan Hari Raya Imlek di Cirebon berlangsung dengan meriah dan damai, dengan masyarakat umum turut serta menyaksikan tarian barongsai di sepanjang Jalan Pahlawan. Pada saat azan asar berkumandang, acara perayaan dihentikan sementara untuk menghormati umat Islam. Hal tersebut mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke, ini sudah jelas, sila pertama. Kenapa? Karena menghormati ya, sama menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama serta kerukunan hidup antar umat beragama merupakan pengamalan dari sila pertama. Di sini sudah jelas, ketika azan berkumandang acara dihentikan, itu sudah menunjukkan adanya perilaku saling menghormati agar terciptanya kerukunan ya antar masyarakat. Oke, sekian pembahasan soal TWK pada materi tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Untuk berikutnya akan ada sampai dengan sila terakhir, sila kelima ya. Jadi mohon untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang, terutama mengenai pembahasan CPNS ya, yang semoga juga bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share video ini. Oke, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.